Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis online ini untuk melanjutkan kita menuntut ilmu. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, teman-teman yang menyusul, kelak diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Teman-teman yang sudah hadir, tema topik pada malam ini adalah perbandingan mazhab yang ketiga. Sekedar refreshment, bahwa yang topik pertama, perbandingan mazhab, kita berdiskusi mengenai bagaimana menjejaki generasi salaf, dan topik yang kedua kita bicara soal mengenai menyegarkan kembali pemahaman sunnah, dan kita sampai di diskusi untuk perbandingan mazhab yang ketiga pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa isba kepadanya ila akhiril hayat. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah mengingatkan malam hari ini tentang perbandingan mazhab. Jadi awalnya dari problem ya. Jadi materi ini jadi problematika di tengah-tengah umat. Ada diskusi misalkan ini saya buat dulu sebuah kasus di awal. Ada diskusi misal kelompok A dia ditanya tentang sebuah amalan. Kelompok A ditanya sebuah amalan. Kemudian diskusi dimulailah antara dua kelompok A dan B lah gitu. Kata kita mana dalil yang memerintah amalan tertentu ya. Apa dalil yang memerintahkan? Tapi pertanyaannya malah dibalik. Bukan mana dalil yang memerintahkan, tapi kata si B, mana dalil yang larang? Yang satu nanya mana dalil yang memerintahkan, yang satu nanya mana dalil yang larang. Padahal menuju jantung. Yang satu bertanya tentang mana dalil yang nyuruh, yang satu mana dalil yang larang. Sehingga tema yang sama, substansi yang sama, masalah yang sama, tapi melahirkan dua pertanyaan. Saya ulang, yang satu mana dalil yang nyuruh, yang satu mana dalil yang larang. Ini akhirnya kan dua kelompok ini deadlock. Nggak bisa melanjutkan diskusinya. Kenapa? Karena perbedaan langkah awal, perbedaan metodologi, perbedaan output di dalam sebuah diskusi. Jika yang satu punya pemahaman mana dalil yang nyuruh, selama belum ketemu dalil yang nyuruh kan terus ngejar. Dan amalan yang dilakukan tanpa ada dalil yang nyuruh akan dihukumi sesat. Itu konsekuensi logis. Pun demikian teman-teman ketika yang kelompok lain justru bertanya mana dalil yang larang. Selama belum ada dalil yang larang, maka amalan ini akan tetap mereka lakukan. Sekalipun dibilangin atau dikatakan sesat. Karena tidak ada dalil yang larang. Jadi diskusinya deadlock. Kalau sudah begini memang resiko untuk melanjutkan diskusi hampir tidak jalan. Makanya saya buka cara berpikirnya supaya kita tahu kenapa sih ada ungkapan mana dalil yang nyuruh, kenapa kronologisnya kok bisa muncul mana dalil yang larang. Nanti kita akan bedah sehingga kita tahu duduk persoalan. Saya tegaskan, kita akan tahu duduk persoalannya sehingga
bukan makom saya menghakimi satu kelompok dari kelompok yang lainnya, tetapi setidaknya momen pertemuan kita ini menjadi momen untuk memahami lebih dalam cara berpikir orang lain yang tidak sama dengan kita dalam berpikir. Jadi kalau teman-teman nanti masuk kelompok yang mana dalil yang nyuruh, setidaknya tahu kenapa kok ada orang yang bilang mana dalil yang larang. Jika ada di antara teman-teman yang kemudian masuk kelompok mana dalil yang larang, sehingga setidaknya tahu, minimalnya tahu apa yang menjadi landasan berpikir orang-orang yang selalu nanya mana dalil yang nyuruh. Sehingga ya mudah-mudahan sih bisa lebih santai menghadapi perbedaan. Kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik teman-teman, kita mulai dari sebuah kalimat yang sakral, yakni kalimat ibadah. Teman-teman yang Allah muliakan, ibadah didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini definisi saya kutip dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Salasatul Usul ketika beliau membahas tentang ibadah. Jadi ini referensinya cukup banyak, teman-teman bisa kaji itu. Pertama di Majmu' Fatawanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, atau juga bisa dibuka di kitabnya Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan ibadah. Dijelaskan, saya terjemahkan dulu teman-teman yang Allah muliakan. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-ibadah, ibadah itu adalah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Saya terjemahkan, ibadah adalah hiya ismun, dia adalah nama. Jami'un yang mencakup, yang melingkupi, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, semua perkara yang Allah cintai dan yang juga Allah ridhoi. Jadi ibadah itu sebuah nama, sebuah kalimat yang merangkum di dalamnya semua perkara yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Jadi nanti penekanannya, kalau Allah suka, kalau Allah ridho, maka hal tersebut bisa disebut sebagai ibadah. Bentuknya apa saja? Bisa akwal itu ucapan. Kemudian a'mal, perbuatan. Jadi mau perbuatan, mau ucapan, kalau Allah ridho, Allah cinta dengan ucapan dan perbuatan tersebut, maka ucapan dan perbuatan tersebut adalah ibadah. Selama Allah cinta dan ridho. Dilanjutkan definisinya, al-batinah wal-zahirah. Baik yang batin itu amalan yang inner ya, yang tidak kelihatan, wal-zahirah, dan amalan yang zahir kelihatan. Contoh amal batin itu kayak ikhlas, itu amal batin. Kemudian tawakal itu amal batin, karena nggak kelihatan. Kayak qanaah itu amal batin. Sabar itu amal batin, sehingga tidak bisa dilihat dari sisi penampilannya. Karena dia masuk kategori amal batin. Nah, kembali ke definisi, ibadah adalah semua perkara, baik ucapan, baik perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, dan semua perkara tadi Allah suka, Allah ridho, itulah ibadah. Jadi keywordnya adalah Allah ridho dan Allah cinta. Itu keyword. Jadi bisa jadi garis bawahi, keyword di dalam ibadah adalah Allah ridho dan Allah cinta. Keyword. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, ibadah sifatnya umum dan luas. Akhirnya kan kita akan pahami umum dan luas. Apa saja yang Allah suka, Allah ridho, maka secara tidak langsung kita akan hukumi dia adalah ibadah. Tegaskan selama mendatangkan ridho dan kecintaan Allah Azza wa Jalla, semua perkara tadi bisa disebut sebagai ibadah. Ini definisi dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi bukan saya yang buat. Yang buat Imam Ibnu Taimiyah sebagai seorang ulama besar di zamannya, beliau membuat tentang definisi ibadah. Jadi nanti kita persepsikan ibadah adalah semua perkara, baik ucapan, perbuatan, yang zahir, yang batin, yang Allah suka, Allah ridho, maka itu bisa disebut sebagai ibadah. Poinnya di situ. Berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan, turunan dari definisi ini, maka kita akan memiliki beberapa konsekuensi logis
di dalamnya. Misal, ketika bicara sholat 5 waktu, kita akan bilang itu ibadah. Tidak ujub, tidak sombong. Kita bilang itu pun ibadah. Thalabul ilmi, ikut kajian. Kita akan bilang lagi, itu pun ibadah. Nolong orang, bayar zakat, makan yang halal, baca buku yang islami, kita pun akan bilang itu adalah ibadah. Ketika ditanya, kenapa baca buku islami ibadah, kenapa nolong orang ibadah, kenapa tidak ujub, tidak sombong adalah ibadah, jawabannya, karena perbuatan-perbuatan tadi, Allah pasti suka, Allah pasti ridho. Sehingga itu semua bisa disebut sebagai ibadah. Atau contoh yang lain, tilawah Al-Quran itu juga ibadah. Tersenyum, sopan santun itu juga bagian dari ibadah. Husnudon sama orang itu juga bagian dari ibadah. Haji ibadah, belajar ilmu syar'i ibadah. Bahkan belajar ilmu non syar'i, ilmu yang tidak syar'i pun itu masuk kategori ibadah. Mohon maaf misalkan kayak fisika, kimia kan itu bukan non syar'i ya. Maksudnya tidak diakomodir sebagai ilmu syariah lah gitu, tetapi ilmu yang sifatnya eksak, entah itu kimia, fisika dan lain sebagainya. Belajar ilmu seperti itu juga masuk kategori ibadah. Minum pakai tangan kanan, ibadah. Bahkan merayu, bercumbu dengan istrinya sendiri, itu pun bagian dari ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena Allah pasti ridho, pasti suka dengan apa yang tadi disebutkan. Karena keywordnya adalah Allah ridho, Allah cinta, itulah ibadah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu diantara klasifikasi ibadahnya. Jadi turunan dari definisi ini adalah semua hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita yakini dalam hati, yang terbesit dalam hati, itu semuanya selama konotasinya adalah Allah suka dan Allah ridho, maka itu semua disebut sebagai ibadah. Itu satu poin. Teman-teman yang Allah muliakan, ada kaidah dalam usul fikih. Nah, ini yang kemudian menjadi awal mula konflik di tengah-tengah umat ini. Jadi ada kaidah dalam usul fikih, bunyi kaidahnya, innal asla fil ibadah at-tauqif, fala yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah. Kata para ulama bahwa asal dalam ibadah itu adalah tauqif. Tauqif itu ngikut aja. Saya ulang, dasar dalam ibadah itu adalah tauqif, ngikut saja. Atau nunggu saja. Itu di mana tauqif, di mana nunggu, atau yang ngikut saja. Tauqif di mana nunggu. Jadi ibadah itu ya nunggu. Itu poin tadi sudah selesai dulu ya. Kita masuk poin baru. Bahwa ibadah itu asalnya adalah menunggu. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah. Maka tidak boleh disyariatkan. Tidak boleh membuat syariat kecuali apa yang telah Allah syariatkan. Jadi tidak boleh manusia ujug-ujug bikin syariat kecuali apa yang telah Allah syariatkan. Tidak boleh ada manusia yang ujug-ujug bikin hukum kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh manusia bikin sesuatu yang ibadah gitu tanpa ada praktek atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tidak ada, maka tidak diperbolehkan bikin apa-apa. Penjelasannya begitu. Jadi, ibadah itu menunggu ada dalil, jalan. Nggak ada dalil, stop. Ada dalil, jalan. Nggak ada dalil, stop. Itu kaidah. Jadi, sekali lagi, kaidah ini memberikan pemahaman kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu dalam kurung ibadah, pastikan ada dalil. Tanpa ada dalil, tidak ada dalil yang nyuruh, tidak ada dalil yang mengakomodir, tidak ada dalil yang kemudian memerintahkan, maka diam dan menunggu. Harus ada dalil yang nyuruh. Nah, itu kaidahnya. Jadi ini jadi kaidah problematis nantinya ya. Yang kedua, bahkan ini lebih saklek, dijelaskan al-aslu fil ibadati al-hadar. Bahwa asal dalam ibadah itu ya terlarang. Hadar, yahduruna. Hadar, terlarang. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Maka tidak ada yang bisa disyariatkan kecuali ibadah itu sudah menjadi syariatnya Allah dan Rasul. Jadi yang bisa bikin syariat hanya Allah dan Rasul. Saya tegaskan, ibadah awalnya terlarang sampai ada dalil dari Allah dan Rasul. Itu kaidah usul fikihnya. Dan kaidah usul fikih diterima secara ijma oleh para ulama sebagai
kaidah yang ditetapkan sebagai kaidah yang bisa diterima dan benar. Dalam kaidahnya dipahami sebagai kaidah yang bisa diterima dan benar. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, muncul pertanyaan nih. Dari kaidah ini, kan tadi ibadah itu kan ada yang selama dicintai Allah itu ya masuk kategori ibadah. Pokoknya apapun yang Allah cintai, Allah ridhoi itu masuk kategori ibadah. Kalau kemudian menggunakan kaidah ini, teman-teman, berarti kita tidak boleh melakukan apapun di muka bumi ini sebelum adanya dalil yang memerintahkan atau mensyariatkan. Itu poin yang kedua. Pertanyaannya teman-teman yang Allah muliakan. Kaidah ini berlaku untuk semua jenis ibadah atau khusus? Ini saya perlu tegaskan dulu ya teman-teman yang Allah muliakan. Apakah memang ini menjadi ibadah yang sifatnya umum atau khusus? Sebelum menjawab, saya masuk dulu ke slide yang kelima supaya clear ini. Ini kan apakah berlaku untuk semua jenis ibadah atau tidak semuanya? Kita kembali dulu ke slide kelima. Teman-teman yang Allah muliakan, ibadah itu perlu saya sampaikan, ada yang sifatnya telah diatur detail oleh Nabi. Ini jadi kata kunci nih teman-teman. Ibadah itu ada yang sudah diatur secara detail oleh Nabi. Sehingga tidak boleh ada improvisasi, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada yang namanya perkembangan dalam praktek ibadah. Contoh, zakat itu sudah detail oleh Nabi dijelaskan. Sehingga tidak boleh zakat ini dirubah-rubah. Walaupun mungkin zaman sudah berubah, sudah bukan zaman Nabi lagi, tapi zakat tetap baku kaidah. Contoh misalkan, harta yang wajib dizakati sudah baku. Tidak semua harta bisa dizakati. Harta yang bisa dizakati nanti punya syarat diantaranya nisab dan haul. Jadi kalau harta belum sampai pada nisab, dia tidak akan kena zakat. Atau harta belum sampai pada haul, dia pun belum kena zakat. Harus kena nisab dan haul. Nah, untuk detail apa itu nisab dan haul, mungkin teman-teman bisa buka kembali tentang perzakatan sehingga bisa dianalisa lebih lanjut. Intinya adalah zakat itu diatur secara detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di situ ada nisab, ada haul, sehingga nanti harta yang belum sampai nisab tidak kena zakat, harta yang belum sampai haul tidak kena zakat walaupun sudah kena nisab. Itu detail sekali diatur. Yang ketiga, presentasinya pun sudah diatur, presentasinya. Misalkan zakat mal kenanya 2,5%. Zakat pertanian kenanya 5% atau 10%. Zakat rikaz, harta temuan atau harta karun 20%. Itu diantara ketentuan-ketentuan zakat yang sifatnya baku. Tidak boleh dirubah. Jangan sampai ada perubahan di dalam. Persentase zakat pertanian ya 5% kalau hasil usaha sendiri. Tapi kalau tada hujan dilepas begitu saja 10%. Itu sudah kaidah. Kalau punya kambing 40, zakatnya 1. Punya sapi 30, zakatnya 1. Punya onta 5, zakatnya 1 seekor kambing. Jadi ini sudah jadi ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diatur detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hartanya, persentasenya, ketentuannya, semuanya diatur detail. Tidak mungkin dan tidak boleh berubah dalam masalah ibadah seperti ini. Yang kedua, sholat, teman-teman. Sholat juga sudah diatur dengan sangat detail. Waktu sholat diatur. Duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan. Semuanya diatur. Tidak boleh ada perubahan di dalam waktu-waktu sholat. Bicara jam mungkin berbeda, tapi jam kan mengikuti konversi matahari. Kapan duhur iza jalatis syamsu. Kapan asar ketika bayangan sama dengan bendanya. Benda sama dengan bayangan. Kapan maghrib ketika matahari sudah terbenam. Kapan isya ketika langit sudah gelap gulita. Kapan subuh ketika sudah muncul fajar sidik. Itulah waktu-waktu dalam sholat. Tidak ada perubahan dalam penentuan waktu-waktu sholat dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Kenapa kok tidak ada perubahan? Karena ini sudah diatur detail oleh Nabi. Juklat, juknisnya
sudah diatur detail oleh Nabi. Gerakan sholat, semuanya sudah diatur. Takbiratul ihram, ruku, sujud, urutan tertib sholatnya sudah ada. Qiyam, habis qiyam, sedekap, habis sedekap, ruku, habis ruku, i'tidal, habis i'tidal, sujud. Tidak boleh ada praktek sujud dulu baru ruku. Kenapa? Sudah diatur secara detail. Tasyahud pakai telunjuk, tidak boleh tasyahud pakai jempol, sekalipun mungkin dianggap lebih sopan. Tetapi tidak ada penjelasan dari Nabi tasyahud pakai jempol, maka mencukupkan dengan pakai telunjuk. Kenapa harus pakai telunjuk, tidak boleh pakai jempol? Karena sudah diatur secara detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ada perubahan di dalam. Jumlah rakaat itu sudah diatur oleh Nabi. Kenapa subuh tetap 2? Sudah seiring berjalannya waktu ribuan tahun sejak Nabi sudah wafat, agama Islam tetap menegaskan sholat subuh hanya 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Isya, duhur, asar 4 rakaat. Tidak boleh ada yang berubah di dalam bacaan sholat, di dalam jumlah rakaat, di dalam gerakan sholat. Itu sudah jadi ketentuan, Pak. Nah ini teman-teman yang Allah muliakan, jadi saya perlu tegaskan dulu, ada ibadah yang diatur detail oleh Nabi. Contoh yang lain, warisan. Warisan itu sudah ditentukan pembagian-pembagian. Suami kalau punya anak, dia dapat 1/4. Suami kalau tidak punya anak, dia dapat setengah. Istri kalau punya anak, dia dapat 1/8 dari harta. Tapi kalau dia tidak punya anak, dapat 1/4 dari total harta. Itu sudah diatur detail oleh Nabi. Kalau ada laki-laki perempuan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, bagaimana pembagiannya? 2 jatah bagi laki-laki dan 1 jatah untuk perempuan. Itu ketentuan Quran. Sehingga diatur secara detail oleh Nabi, baik melalui Quran maupun Sunnah. Itu ibadah jenis pertama. Ibadah jenis pertama. Yang kedua, teman-teman, ini jadi poin penting ya. Kalau di sini tidak clear, repot memahami yang lain. Makanya saya masukkan di belum penutup ini. Yang kedua, ibadah yang tidak diatur secara detail. Tidak diatur secara detail. Nabi hanya memerintahkan secara global. Saya ulang, Nabi hanya memerintahkan secara global. Contoh, thalabul ilmi. Jelas hukumnya wajib. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa yang namanya thalabul ilmi itu hukumnya fardhah, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi tidak didetailkan oleh Nabi. Sama sekali tidak didetailkan. Itu mau thalabul ilmi pagi, siang, sore, malam, bebas. Waktu thalabul ilmi, bebas. Cara thalabul ilminya, bebas. Mau pakai sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, mau MI, sanawiyah, aliyah, mau homeschooling, mau pondok pesantren, semuanya bebas. Nggak ada ketentuan baku dari Nabi. Pokoknya thalabul ilmi. Mau thalabul ilminya kapan, mau thalabul ilminya bagaimana, mau thalabul ilminya gurunya siapa, mau thalabul ilmi tentang kitab apa, bebas. Tidak ada juklak, juknis secara detail dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tilawah Al-Quran juga sama. Tilawah Al-Quran itu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Atau alladzina yatluna kitaballah. Maka dianjurkan membaca Al-Quran. Tapi masalahnya kapan? Di mana? Ayat apa? Surat apa? Malam apa? Hari apa? Tidak diatur secara detail oleh Nabi. Nggak ada keharusan apa-apa. Pokoknya baca Quran saja. Tidak harus bertanya surat apa yang mesti dibaca. Kapan bacanya? Di mana bacanya? Selama tidak ada ketentuan yang baku dari Nabi, jangan dipersempit. Biarkan jadi bebas. Mau kapan saja, di mana saja. Surat apa saja. Malam apa saja. Yang ketiga, menjamu tamu. Ini juga bagian dari hal-hal yang tidak diatur secara detail oleh Nabi. Saya kemarin ngobrol dengan orang Padang. Kata orang Padang, kalau ngasih minum, bukan pakai cangkir sama orang Padang. Misalkan ngasih minumnya pakai botol air mineral gitu. Ngasihnya pakai botol langsung, tidak pakai gelas lagi, tapi langsung pakai botol. Kata orang Padang teman saya ini, itu sudah nggak sopan menurut orang Padang. Ketika ngasih air mineral pakai botol. Tapi mungkin bagi tempat yang lain, hal itu biasa saja, tidak sampai kepada anggapan tidak sopan. Atau contoh, setahu saya di Jawa, kalau tidak salah, kalau dikasih minum, itu harus habis. Tidak boleh tersisa. Menyisakan air minum, kalau namuk kemudian kita sisain minum, itu dianggap tidak sopan.
Teman-teman yang Allah muliakan, menjamu tamu intinya adalah membahagiakan tamu. Caranya bagaimana? Sesuaikan dengan budaya masing-masing. Sesuaikan dengan tempat masing-masing. Kenapa? Nabi tidak mengatur secara detail. Maka jangan dibikin sempit urusan itu, biarkan luas. Yang penting judulnya tamu happy, tamu bahagia, tamunya nyaman. Selama itu terpenuhi, maka telah sampai pada output target dari ibadah tersebut. Ini menjamu tamu. Yang penting tamunya happy. Itu mau dengan cara apapun mau. Dengan cara panggilannya, diksi yang digunakan. Kalau di Jawa, dahar. Itu sudah sopan. Tapi jangan pernah sebut kalimat dahar bagi orang Sunda, Pak, atau di tengah orang Sunda. Kata orang Sunda, dahar itu masuk kategori kasar. Sehingga nanti kalau ada tamu, ayo Pak, dahar heula. Tapi di Sunda kalimat itu disampaikan, maka dianggap tidak sopan. Di Jawa dianggap sopan. Karena itu bahasa yang paling sopan setelah mangan. Kalau di Sunda itu masih kasar. Karena kalau ingin menawari orang Sunda makan, harusnya pakai kalimat tuang, bukan dahar. Tuang, bukan nuangin air, tapi tuang itu makan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa menjamu tamu dipersilahkan oleh Nabi, oleh para ulama, menyesuaikan dengan budaya masing-masing? Karena tidak diatur secara detail oleh Nabi. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan waris yang sudah diatur secara detail. Sehingga menjamu tamu hukumnya apa? Wajib. Zakat hukumnya wajib. Tapi zakat dengan menjamu tamu, kewajiban dua ibadah ini berbeda secara substansi. Di mana zakat diatur secara detail, menjamu tamu tidak diatur secara detail. Nolong orang tidak diatur secara detail. Sopan santun, adab, kesopanan tidak diatur secara detail. Belajar ilmu non-syar'i tidak diatur secara detail. Kesimpulannya apa? Kalau sudah diatur, jangan bikin improvisasi, tapi yang belum diatur, jangan pernah dipersempit dalam prakteknya. Itu kaidah para ulama. Teman-teman yang Allah muliakan, itu pun, nih saya perjelas dulu, ketika bicara zakat, sholat yang sudah diatur detail oleh Nabi, ada beberapa amalan yang masuk kategori rukun. Rukun ibadah, sehingga tidak boleh beda. Beda sedikit, batal ibadah. Yang kedua disebut dengan wajibnya dalam ibadah. Kalau wajibnya dalam ibadah, kalau tidak terlaksana, sah tetap ibadahnya. Cuman harus ada kifarat terhadap kewajiban yang hilang. Nanti juga ada dalam praktik ibadah yang hukumnya sunnah. Nah, ini nanti penjelasannya lebih detail, teman-teman. Jadi, saya ingin tegaskan dulu bahwa mengkaji ibadah memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada beberapa penjelasan yang harusnya lebih detail, dan itu untuk memaksimalkan pemahaman setelahnya. Saya ulang, itu untuk memaksimalkan pemahaman setelahnya. Jadi di poin ini saya ingin tegaskan, ibadah ada yang diatur secara detail, ada yang tidak diatur secara detail. Yang diatur secara detail oleh Nabi, baik jumlah maupun jumlahnya, diantaranya sholat, zakat, puasa, waris, itu diatur secara detail oleh Nabi. Yang kedua, yang tidak diatur secara detail oleh Nabi, diantaranya yang saya sebutkan. Ada thalabul ilmi, tilawah Al-Quran, sodakoh, jamu tamu, takziah kepada yang sudah meninggal, itu masuk kategori ibadah yang tidak diatur secara detail oleh Nabi. Sopan santun, belajar ilmu syar'i, dan lain sebagainya. Nah, ini kembali teman-teman ke pertanyaan tadi. Ketika ibadah itu harus nunggu adanya dalil, saya ulang, ibadah harus nunggu adanya dalil, maka pertanyaannya, kaidah ini cocoknya buat ibadah yang sudah diatur secara detail, atau buat ibadah yang tidak diatur secara detail oleh Nabi. Kaidah yang menyebutkan bahwa tidak boleh ibadah sebelum adanya dalil. Kita renungkan dulu. Sambil saya izin minum dulu. Saya ulang. Kaidah yang menyebutkan tidak boleh ada pelaksanaan ibadah sebelum adanya dalil, itu berlaku untuk ibadah yang sudah diatur secara detail, atau ibadah yang tidak diatur secara detail oleh Nabi. Kira-kira kaidah ini lebih tepatnya kemana? Itulah teman-teman yang Allah muliakan. Di slide ke-7 saya langsung sebutkan. Kalau kaidah tadi yang innal asla al-aslu fil ibadah, asal dalam ibadah itu adalah al-hadar, terlarang sampai adanya dalil, apakah kaidah ini berlaku bagi ibadah yang diatur secara detail ataupun tidak? Jadi dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Konsekuensinya apa, Ustaz? Kalau kaidah tadi berlaku untuk dua
jenis ibadah tadi, baik yang diatur detail maupun yang tidak diatur detail. Konsekuensinya adalah, teman-teman yang Allah muliakan, semua perangkat ibadah yang kita lakukan, semuanya harus nunggu dalil. Jamu tamu pakai gelas cangkir, nunggu dalil. Jamu tamu dengan ngasih makan minum, nunggu dalil. Kenapa harus nunggu dalil? Karena ibadah semuanya tadi disebutkan harus nunggu dalil. Kalau berlaku untuk semua, baik yang detail maupun yang tidak detail. Sekolah di SD, SMP, SMA, nunggu dalil. Sekolah di kuliahan, baik ITB-nya, UI-nya, UGM-nya, nunggu dalil. Mengambil jurusan fisika, kimia harus nunggu dalil. Kenapa? Karena kalau ibadah dipahaminya dua-duanya tadi, detail dan tidak detail, maka semuanya harus butuh dalil. Tidak boleh ada praktek apapun sebelum adanya dalil. Itu kalau kemudian berlaku ibadah secara umum. Yang kedua, teman-teman, hanya berlaku bagi ibadah yang diatur secara detail saja. Jadi kaidah al-aslu fil ibadah al-hadar itu hanya berlaku untuk sholat, hanya berlaku untuk zakat, tapi tidak berlaku untuk tilawah Al-Quran, tidak berlaku untuk takziah, tidak berlaku untuk thalabul ilmi. Kalau kaidah tadi dipahami hanya berlaku untuk ibadah yang diatur secara detail. Jadi nanti yang akan ditanya, mana dalil yang nyuruh, itu ketika permasalahannya masuk pada praktek ibadah yang disebutkan. Sholat, zakat, puasa, haji, misal. Tadi tasyahud kan pakai telunjuk. Boleh tidak pakai jempol? Kan lebih sopan hitung-hitungannya. Pertanyaannya, ini harus ada dalil. Mana dalil yang nyuruh pakai jempol? Nggak ada, balik telunjuk. Nggak ada dalil pakai jempol, maka tidak boleh tasyahud atau isyarat pakai jempol. Kenapa kok nanya mana dalil yang nyuruh? Karena ibadah ini sudah diatur secara detail oleh Nabi. Ya ulang, karena ibadah ini sudah diatur detail oleh Nabi, maka kalau akan ada perubahan di dalamnya, butuh dalil yang nyuruh. Nggak ada dalil, nggak bisa. Kenapa takbiratul ihram harus disimpan di atas pusar atau disimpan di atas dada? Kenapa tidak boleh selonjoran? Karena butuh dalil. Kalau ada dalil, monggo. Misalkan selonjoran, boleh-boleh saja kalau sudah ada dalil. Tidak ada dalil, tidak boleh. Kenapa kok bertanya kalau ada dalil yang nyuruh? Karena ibadah sholat diatur secara detail oleh Nabi, perubahan di dalamnya butuh dalil yang nyuruh. Nggak ada dalil yang nyuruh, tidak boleh ada improvisasi. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, hanya berlaku bagi ibadah yang tidak diatur secara detail. Nah, ini saya lewat lah. Hanya pertanyaan tambahan. Tapi nanti kita kenal lebih lanjut. Perbedaan dalam menetapkan jawaban ini, teman-teman. Apakah kaidah ibadah itu terlarang kecuali setelah adanya dalil? Ini jawabannya berlaku bagi ibadah yang diatur detail dan tidak detail, atau hanya berlaku pada ibadah yang diatur secara detail saja. Nah, perbedaan menetapkan jawaban dari pertanyaan di atas menentukan kesimpulan pemahaman keagamaan seseorang. Jadi menentukan kesimpulannya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman nih, mau menjawab ini sebagai, oh itu kaidah berlaku umum, pokoknya semua ibadah baik yang diatur detail, yang tidak diatur detail, semuanya kena tuh dengan kaidah usul fikih tadi. Monggo, itu nanti kita akan sebutkan konsekuensinya apa. Atau teman-teman kemudian menjawab, oh enggak, itu hanya berlaku bagi ibadah yang diatur detail saja. Yang tidak detail ya tidak kemudian terkena dengan kaidah usul fikih tadi. Berarti ada konsekuensi yang lain. Jadi secara metodologi sudah berbeda, maka peluang menyamakan kesimpulan relatif kecil. Nanti kesimpulannya, wajibkah sepakat untuk menjawab pertanyaan tadi, atau cukup saling menghormati dan menghargai? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini perbedaan pemahaman di slide berikutnya. Kita akan coba detailkan bagaimana konsekuensi kaitannya dengan pemahaman tadi. Perbedaan jawaban. Kaidah ibadah tadi ya, ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau berlaku secara umum, konsekuensinya disebutkan. Yang kedua, hanya berlaku pada ibadah yang diatur secara detail.
Artinya ibadah yang diatur tidak secara detail, ya tidak diatur detail oleh Nabi, maka tentu tidak masuk kaidah usul fikih. Jadi ini ada dua pemahaman. Kita lanjutkan dulu. Teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya, jika berlaku secara umum, semua yang tidak ada contoh dari Nabi dalam perkara apapun yang masih berkaitan dengan ibadah, maka dihukumi bid'ah sesat. Saya rasa kelompok ini juga sudah cukup banyak di Indonesia. Bahkan mungkin kalau teman-teman cek ya, ada ormas yang sudah dulu teriak seperti ini. Sebelum ramainya di Indonesia, ada ormas yang sudah kemudian terang-terangan menyatakan bahwa jika ibadah tidak ada dalil yang nyuruh, ibadah jenis apapun, baik ibadah yang diatur detail oleh Nabi, baik ibadah yang tidak diatur detail oleh Nabi, kalau tidak ada dalil yang nyuruh, maka melaksanakan ibadah tanpa adanya dalil dihukumi bid'ah dan sesat. Selesai. Nanti menuntut adanya pertanyaan. Mana dalil yang nyuruh? Mana dalil yang memerintahkan? Contoh. Teman-teman yang Allah muliakan, kita langsung definitif. Misalkan tahlilan. Tahlilan ini ada nggak dalil yang nyuruh? Nggak ada. Kan gitu. Nggak ada. Kalau tidak ada, terus bagaimana? Maka kalau tidak ada dalil yang nyuruh, praktek tahlilan, bid'ah, sesat. Titik. Kenapa? Karena diyakini tahlilan sebagai ibadah, kemudian tidak ada dalil yang nyuruh, karena tidak ada dalil yang nyuruh, sesat, bid'ah. Itu cara pikir, cara pandang kelompok pertama. Praktek muludan, sama, bid'ah, sesat. Zikir berjamaah, bid'ah, sesat. Muhasabah bersama, bid'ah, sesat. Tahajud berjamaah, bid'ah, sesat. Sholawatan dengan redaksi yang baru, sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat kamilah, bid'ah, sesat. Praktek rajaban, bid'ah, sesat. Mihrab dalam masjid, kalau teman-teman buka risalah bid'ahnya, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa membuat mihrab dalam masjid, bid'ah, sesat. Pasang janur kuning ketika pernikahan, tasyabbuh, bid'ah, sesat. Pasang bendera kuning kalau ada orang meninggal dunia, bid'ah, sesat. Mengkhususkan bacaan atau zikir tertentu, bid'ah, sesat. Semuanya bid'ah. Kalau mengambil cara berpikir kelompok pertama, bahwa ketika tidak ada dalil yang memerintahkan, maka praktek tersebut bid'ah, sesat. Ketika kaidah ibadah tadi, innal asla atau al-aslu fil ibadah al-hadar, bahwa pelaksanaan ibadah atau dasar dalam ibadah adalah terlarang sampai adanya dalil, tanpa ada dalil berarti tetap masih terlarang. Muludan, tidak ada dalil yang nyuruh, terlarang. Tahlilan, tidak ada dalil yang nyuruh, terlarang. Zikir berjamaah, tidak ada dalil yang nyuruh, terlarang. Itu kesimpulan kelompok pertama. Jadi mencukupi dengan apa yang sudah ada di zaman Nabi, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Kenapa? Karena syariat sudah sempurna, maka tidak boleh ada tambahan dan pengurangan dalam syariat. Nanti gerakan ini dikenal dengan istilah gerakan pemurnian ajaran Islam. Atau suka punya jargon, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu kelompok satu. Saya tegaskan itu kelompok satu. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk ke kelompok dua. Kelompok kedua. Kalau kelompok satu sudah kelas ya, kita masuk kelompok kedua. Teman-teman yang Allah muliakan, bagi kelompok kedua, kaidah usul fikih tadi hanya berlaku bagi ibadah yang diatur secara detail. Kalau tidak diatur secara detail, nggak ada kemudian kaidah harus mana dalil yang nyuruh, itu nggak ada. Nah, terus bagaimana penjelasannya? Ini penjelasannya. Kalau hanya berlaku pada ibadah yang detail, diatur detail sekali lagi. Yang tidak diatur detail, maka tidak masuk kaidah yang tadi dilarang. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, belum tentu bid'ah yang sesat. Selama masih dinaungi oleh dalil-dalil yang sifatnya umum. Memang tidak ada dalil yang secara spesifik nyuruh, tapi tetap ada dalil yang umum loh. Nanti kita masuk ke contoh. Itu dulu poinnya, ini dulu. Kalau masih ada dalil yang umum, sekalipun tidak ada dalil yang khusus nyuruh, maka sah-sah saja.
Yang penting ada dalil umumnya. Misal, takziah itu wajib, itu dalil umum. Takziah itu wajib, itu dalil umum. Tapi prakteknya, apakah seperti praktek tahlilan masyarakat muslim sekarang, atau dengan cara yang lain, itu tidak diatur detail oleh Nabi. Kalau tidak diatur oleh Nabi secara detail, maka tahlilan boleh, yang penting ada dalil umum, yakni takziyah. Takziyahnya wajib. Cara takziyahnya, model takziyahnya, bentuk takziyahnya, mau sama kayak tahlilan sekarang, atau tidak sama, terserah. Kenapa? Karena ini tidak diatur detail oleh Nabi. Takziahnya diperintahkan, teknis takziah tidak diatur. Sehingga bentuknya kayak apapun, monggo. Kita datang, ngasih makan, terus pulang, sah. Kita datang, kasih nasihat, kasih uang, terus pulang, sah. Kita datang, ngaji dulu, ngasih nasihat, ngasih uang, terus pulang, sah. Kita datang, ngaji dulu, doa dulu, baca Quran dulu, terus ngasih nasihat, terus ngasih uang, pulang, sah. Kenapa? Tidak ada penjelasan detail dari Nabi terkait dengan tata cara takziah yang dianjurkan oleh Nabi. Takziahnya diperintahkan, detailnya tidak dijelaskan. Beda dengan sholat yang 5 waktu. Perintah sholat diperintahkan, detailnya pun dijelaskan. Beda. Maka nanti penjelasannya menuntut jawaban dari pertanyaan, mana dalil yang larang? Muludan yang penting ada dalil umumnya, tolabul ilmi. Tolabul ilminya sirah nabawiyah. Formatnya, format kajian sirahnya muludan. Kenapa disebut muludan? Karena dilaksanakan pada bulan mulud. Mungkin kalau dilaksanakan pada bulan Muharram namanya Muharraman. Kalau dilaksanakan bulan Zulqa'dah, Zulqa'dahan. Karena dilaksanakan pada bulan mulud atau Rabiul Awal atau lebih dikenal oleh para ulama mulud, maka muludan. Isinya tolabul ilmi. Ngajinya ngaji sirah nabawiyah. Formatnya muludan. Ada dalil umumnya, tolabul ilminya wajib. Detail cara tolabul ilminya dibebaskan oleh Nabi. Tidak diatur secara detail. Mau pakai format muludan, monggo. Format tablik akbar, silahkan. Format seminar, monggo. Format diskusi, tanya jawab, monggo. Yang penting judulnya tolabul ilmi. Muludan memang tidak ada dalil yang memerintahkan karena ini hanya sebatas wasilah, bukan entry point. Makanya nanti menunggu dalil mana yang melarang dalil muludan, mana yang larang dalil tahlilan, kan enggak. Syariat memang tidak boleh ditambah dan dikurangi. Syariat yang dimaksud adalah ibadah yang telah diatur secara detail oleh Nabi. Haramnya babi tidak boleh berubah. Haramnya khamr tidak boleh berubah. Haramnya darah tidak bisa berubah. Haramnya bangkai tidak mungkin berubah. Itu syariat yang tidak boleh berubah. Haramnya zina tidak akan berubah. Haramnya riba tidak akan berubah. Tahlilan tidak ada larangan di Quran seperti larangan riba, larangan bangkai, larangan darah. Tidak juga seperti larangan riba dan larangan zina. Maka tahlilan tidak masuk kategori syariat. Tapi tahlilan hanya sebatas wasilah dalam pelaksanaan syariat. Wasilah bukan syariat. Jadi penjelasan ulama yang kedua, kelompok yang kedua. Sehingga teman-teman yang Allah muliakan, semua yang tidak Nabi praktekkan belum tentu bid'ah. Ada nggak dalil umumnya? Ada. Contoh, zikir berjamaah. Perintah zikir ada. Teknisnya berjamaah atau masing-masing. Tidak ada perintah dari Nabi secara detail. Terus bagaimana? Mau berjamaah, ya silahkan. Mau pribadi-pribadi, ya monggo. Yang penting judulnya zikir. Ini penjelasan. Atau yang lain, misalkan muhasabah. Apakah muhasabah ini diperintahkan? Diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Umar bin Khattab saja, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pertanyaannya, apakah muhasabah harus sendiri-sendiri atau harus berjamaah? Bebas-bebas saja. Mau sendiri-sendiri ya monggo, mau berjamaah ya silahkan. Contoh lain, teman-teman. Musafahah ba'da shalah. Ini kita bahas. Ada pertanyaan, bolehkah musafahah ba'da shalah? Atau pertanyaan, ada nggak praktek di zaman Nabi musafahah ba'da shalah? Ini tambahan, ini tambahan materi. Tidak ada di slide.
Jadi pertanyaannya, ada nggak musafahah ba'da sholat? Jawabannya, nggak ada. Praktek Nabi tidak mempraktekkan musafahah ba'da sholat secara rutin, itu nggak ada. Tegaskan tidak ada yang rutin. Ada nggak sesekali sahabat setelah sholat menjabat tangan Nabi, kemudian mencium tangan Nabi? Jawabannya ada. Bahwa Nabi selesai sholat, kemudian tangan Nabi digapai oleh sahabat dan dicium tangan Nabi oleh para sahabat dan Nabi membiarkan. Itu ada. Sehingga kesimpulannya musafahah pernah Nabi lakukan, walaupun tidak Nabi rutinkan. Pertanyaannya, boleh tidak Ustaz kalau hari ini kita rutinkan? Selama masih ada dalil umum, bolehnya musafahah, bahkan harus musafahah itu, dan bicara waktu kapan, di mana itu tidak ada ketentuan yang detail dari Nabi, maka musafahah kapan saja hukumnya boleh. Mau sebelum sholat musafahahnya, boleh. Mau sesudah sholat musafahahnya, boleh. Yang tidak boleh lagi sholat musafahah. Itu jelas nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak, itu nggak boleh. Ya pastikan batal sholatnya. Tapi kalau sebelum dan sesudah sholat, itu sah-sah saja. Karena musafahah tidak harus kemudian ada ikatan waktu, ikatan tempat. Kapan saja, di mana saja praktek musafahah. Mau sebelum sholat, mau habis sholat, ya monggo-monggo saja. Toh di luar aktivitas sholat. Kecuali kalau musafahahnya di dalam sholat. Maka itu adalah bid'ah, dolalah, sinar. Kalau musafahahnya di sholat. Ini kalau di luar sholat, sudah kan gitu. Itu penjelasan para ulama. Tambah lagi teman-teman yang Allah muliakan. Syarat musafahah itu yang penting ada 2 orang. Kalau musafahah sendirian itu horor. Musafahahnya, salamannya sendirian itu kan itu horor. Musafahah harus atau salaman harus berdua minimal. Konoannya 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, bebas. Itu diantara penjelasan ulama yang kedua. Jadi kalau ada dalil umum selesai. Contoh nih dari apa namanya lebih detail. Rajaban dan mulugat. Kita pernah analisa. Isinya pengajian. Ada salawat, ada doa. Ketiganya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ngaji, talabul ilmi, minal mahdi ilal lahdi. Harus salawat, ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wasallimu taslima. Harus doa, ud'uni astajib lakum. Itu perintah Nabi semuanya. Detailnya bagaimana? Tidak didetailkan oleh Nabi. Nanti kita akan cari hikmah. Kenapa Nabi tidak mendetailkan kayak sholat 5 waktu? Kenapa untuk urusan ngaji, salawat, doa tidak didetailkan seperti sholat yang 5 waktu? Kita di ujung kita bahas. Tahajud berjamaah. Pertanyaannya, pernah nggak dilakukan oleh Nabi? Pernah. Kapan Nabi lakukan tahajud berjamaah? Waktu Nabi sama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sholat tahajud sama Nabi. Di mana Abdullah bin Abbas jadi makmum, Nabi jadi imam. Kalau tahajud berjamaah tidak boleh, maka Nabi akan meninggalkan Abdullah bin Abbas, atau akan menjauh dari Abdullah bin Abbas, atau kalau sudah selesai sholat tahajud berjamaah dengan Abdullah bin Abbas, maka Nabi akan bilang kepada Abdullah bin Abbas, tahajud berjamaah tidak boleh. Jangan sekali lagi diulang. Faktanya, tahajudnya Nabi dengan Abdullah bin Abbas oleh Nabi tidak ditolak, oleh Nabi tidak dikritik, oleh Nabi tidak ditegur. Artinya, tahajud berjamaah oleh Nabi diizinkan. Diizinkan. Hadisnya ada. Dalil umumnya ada. Tapi Ustaz, dirutinkan bagaimana? Nanti kita bahas dulu. Tahlilan, teman-teman. Isinya adalah takziah. Takziah itu dalam rangka menguatkan orang yang kena musibah. Kan kita tahu orang kena musibah itu kan ngedrop ya. Panik ya begitu. Sedih luar biasa. Maka mereka perlu dibantu, dikuatkan. Di takziah itu dikuatkan sehingga mereka lebih nerima, lebih nerimo, lebih ridho dengan ketetapan Allah. Itu diantara poin harus takziah. Sampai ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mu'min." Tidaklah seorang mukmin yu'azzi akhahu, yang bertakziah kepada saudaranya bimusibatin, disebabkan karena suatu musibah, illa kasahullahu min hulalil karamah, maka dia mendapatkan pakaian dari pakaian kemuliaan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi takziah itu dianjurkan. Diulang, takziah itu dianjurkan. Caranya gimana? Tidak diatur detail oleh Nabi. Beda kayak ini. Sholat yang 5 waktu itu diperintahkan. Detailnya bagaimana? Ada detailnya. Sholat gini, takbir gini, ruku gini, sujud gini. Itu detail.
Tapi kalau takziah, ketika ditanya, takziah itu hukumnya apa? Harus. Wajib, misalkan. Terus bagaimana caranya? Tidak diatur secara detail. Monggo, terserah. Pokoknya judulnya, outputnya adalah menguatkan yang kena musibah. Jangan sampai takziah kita malah bikin sedih yang kena musibah. Kalau kehadiran kita bikin sedih yang kena musibah, maka kita kehilangan value atau nilai dari takziah itu sendiri. Gagal takziahnya. Kalau bikin sedih, sohibul baik. Makanya ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh diungkapkan dalam takziah. Di antaranya kenapa? Kenapa meninggal itu dilarang ditanyakan. Kenapa? Karena akan membuat yang bersangkutan mengulang kembali kesedihan sambil nangis, sambil cerita. Itu kan kasihan. Maka jangan kemudian pakai tanya kenapa. Cukup doakan saja. Pastikan bahwa ini ketentuan Allah dan terbaik bagi kita semua. Itu bentuk takziah. Itu mau ada baca Quran dulu, mau ada salawat dulu, mau ada doa dulu. Itu semuanya tidak diatur secara detail. Kalau toh mau, monggo. Tidak pun tidak jadi masalah. Itu kaidah. Yang kedua nih, sebagai penjelasan, siapkanlah bagi keluarga Ja'far makanan. Sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Adabnya, sunnahnya adalah yang bikin makanan untuk orang yang kena musibah, itu bukan keluarga yang kena musibah. Bahkan makanan untuk tamu pun harusnya bukan dari orang yang kena musibah, tapi dari tetangga-tetangga. Tetangganya bikin masakan untuk yang kena musibah maupun untuk tamu yang datang takziah kepada yang kena musibah. Idealnya begitu. Saya tegaskan, idealnya begitu. Ini sekaligus kritik terhadap masyarakat di kita yang meninggalnya sudah orang yang mohon maaf tidak punya, ekonominya pas-pasan, tapi dipaksa harus bikin masakan buat tetangganya. Nah, ini bisa masuk kategori zalim nanti. Kalau kemudian dipaksakan sudah tidak punya orangnya, sudah tidak punya, kemudian dipaksakan harus bikin jamuan, nanti ini bisa berdampak pada unsur kezaliman. Allah. Itu poinnya. Jadi yang masak adalah tetangganya, bukan sohibul musibahnya. Tetapi kalau kemudian si orang yang kena musibah ini kaya raya, kemudian yang kena musibah ini terus pengen sodakoh atas nama si mayit, maka itu lain persoalan. Orang kaya, lapang rezekinya, meninggal orang tuanya, pengen sodakoh atas nama si mayit, maka itu sah secara hukum dan tidak masuk kategori zalim. Penegasan zalim adalah yang kena musibah orang yang miskin papa, tidak pun harus bikin cara bikin jamuan makanan sampai bisa masuk pada ranah zalim. Jadi nanti tergantung sikon keadaan orang yang kena musibah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu penjelasan tentang tahlilan. Saya simpulkan dulu lah. Pertama, takziah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya yang penting ikut berbelasungkawa. Yang kena musibah itu poinnya. Poinnya itu. Ikut belasungkawa, mendoakan yang kena musibah, menguatkan yang kena musibah. Itu poin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini, Nabi takziah itu Nabi mengingatkan. Di antaranya kata Nabi, Inna lillahi ma'akhoda walahu ma'akso wa kulla indahu bi ajalim musamma fal yasbir atau tasbir wal tahtasib. Itu kata Nabi. Itu ketika beliau takziah kepada salah seorang sahabat. Boleh disampaikan di rumah yang kena musibah? Boleh. Berkumpul? Boleh. Berkumpul? Boleh. Kenapa kok dibolehkan berkumpul? Teman-teman yang Allah muliakan, karena tidak ada aturan detail dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mempersempit apa yang diluaskan oleh Nabi, jangan dipersempit apa yang telah dibebaskan oleh Nabi, jangan dilarang apa yang telah diizinkan oleh Nabi. Sunnahnya membawa makanan atau yang lain, mengisi acara kumpulan dengan baca Quran, zikir dan doa, hadiah atas nama mayit, singkat saja hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sedekah atas nama mayit hukumnya boleh. Nanti teman-teman bisa buka di surat An-Najm ayat ke-39. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa wa alaysa lil insani illa ma sa'a, itu di surat An-Najm ayat 39. Jadi kalau ada orang yang kena musibah tapi agnia ya, ini agnia berkecukupan lah, bukan agnia, dia berkecukupan. Terus orang yang kena musibah
musibah ini pengen sodako atas nama mayit. Misalkan mayitnya fulan bin fulan, terus dia bikin masakan, bikin tentengan, dan itu disodakohkan atas nama mayit, maka menurut ijma para ulama, praktek tersebut sah secara hukum. Bahkan yang punya fatwa ini adalah diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan sodakoh atas nama mayit sampai. Jadi kalau ada orang kena musibah, harusnya tetangganya masakin, malah dia yang masak sendiri, dibagiin ke tetangganya dengan niat sodakoh atas nama mayit, maka sodakohnya diterima. Teman-teman bisa buka itu di surat An-Najm ayat 39. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsirnya, ada kalimat was-sodakoh majma' mayit, maka menjadi ijma' sampainya menurut para ulama. Wallahu a'lam. Itu di antara. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjut. Jadi ini Syekh Ali Ma'sum. Jadi teman-teman yang terlepas ya pro atau tidak setuju dengan tahlilan, poin saya bukan di situ, tetapi cara berpikirnya. Kenapa orang yang membolehkan tahlilan? Karena tahlilan tidak ada yang larang dari Nabi. Kenapa tidak dilarang? Karena takziah sudah dianjurkan, tapi detailnya tidak diatur oleh Nabi secara khusus, secara detail. Sehingga boleh menyesuaikan dengan kondisi daerah tempat tertentu di mana praktek tahlilan itu dilaksanakan. Bahkan kata Syekh Ali Ma'sum, rahimahullahu ta'ala, beliau adalah tokoh NU, Nahdlatul Ulama, kata beliau, adalah khilaf. Ya, masalah atau kiai yang mengharuskan tahlilan. Masalah khilaf, ya, kata beliau. Baik yang mendukung maupun yang menolak, keduanya memiliki sanad keilmuan. Tidak layak gara-gara masalah ini melahirkan perdebatan dan permusuhan. Ini Masya Allah, ini tokoh NU yang mempraktekkan tahlilan punya fatwa begini. Masya Allah. Sayangnya udah meninggal ya. Tidak harus ada saling menuntut. Baik yang menahan tahlilan tidak harus menuntut orang lain untuk melakukan tahlilan. Jadi orang yang meyakini tahlilan benar, nggak usah maksa yang kagak mau untuk tahlilan. Orang nggak mau ya nggak usah dipaksa. Biarkan saja. Sebaliknya yang meyakini tidak absah, yang meyakini tidak sah, yang meyakini tidak ada dalil, yang meyakini tidak boleh tahlilan, maka tidak usah menuntut orang yang melakukan supaya meninggalkan tahlilan. Wong suka kok mereka, biarkan saja. Kenapa kok yang kita nggak suka tahlilan maksa orang lain untuk tidak tahlilan? Karena mereka toh sudah suka, sudah melaksanakan itu, bisa jadi paham dengan ilmunya. Kenapa kita harus larang-larang? Ini kata Kiai Haji Ali Ma'sum. Dampak dari saling menuntut adalah saling vonis. Ini kata saya, bukan kata Syekh Ali Ma'sum. Dan kalau sudah saling vonis, biasanya berkurangnya rasa cinta di antara kita. Saya pastikan itu. Mungkin kalau beda pendapat, tidak sampai gontok-gontokan. Saya pastikan lah, mungkin teman-teman juga punya teman, satu grup, satu WhatsApp. Kemudian masing-masing punya perbedaan pendapat, terus diskusi dalam grup sampai serang sana, serang sini. Mungkin tidak sampai pukul-pukulan, tapi itu bisa mengurangi rasa cinta kita dengan teman kita. Itu keniscayaan. Keniscayaan. Pasti akan berkurang rasa cintanya. Kurang penghormatannya, kurang penghargaannya. Akhirnya apa? Putus silaturahim. Itu kan, na'udzubillah min dzalik. Dan itu jelas dilarang oleh Nabi SAW. Saya tegaskan, putus silaturahim hukumnya haram. Perbedaan tahlilan itu ikhtilaf para ulama. Jangan sampai gara-gara ikhtilaf para ulama jatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh agama, yakni putusnya tali silaturahim. Gara-gara masalah khilafiyah jatuh pada yang haram, kan rugi luar biasa itu. Sudah musuhan sama teman, masuk pada yang dilarang oleh agama, yakni putus silaturahim. Dan apa konsekuensinya putus silaturahim? Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'an. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Wah, masalah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ini masalah ini. Sudah musuhan sama teman, malah nggak masuk surga lagi kan. Dulu di Indonesia-nya misalkan debat sampai habis-habisan. Di akhirat dua-duanya masuk neraka, kan masalah itu. Itu masalah, saya jelas. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu Kiai Haji Ali Ma'sum. Jadi
ternyata para ulama di kita juga bukan orang sembarangan. Mereka mempunyai metode ilmu, sanad keilmuan, jadi tidak lantas ulama Indonesia bodoh dan tidak serta ulama dari luar negeri itu pintar. Jangan sampai. Kalau kita tidak tahu kualitas ulama kita di Indonesia, jangan pernah sekali-kali bilang ulama di Indonesia tidak punya kualitas kalau kita belum tahu. Karena juga kadang ulama di Indonesia sudah merendahkan ulama di Indonesia, kan itu memalukan. Jadi ya kalau belum tahu bilang, oh saya belum kenal, belum tahu. Ini sebagai contoh perbandingan, teman-teman. Saya mengagumi ulama-ulama baik luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Contoh nih, saya mengagumi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau ulama sepuh, kemudian menjadi ketua Rabithah Alam Islami, menjadi ketua Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Arab Saudi. Beliau lahir tahun 1909, wafat di 1999. Ini tokoh senior. Murid-muridnya banyak di Indonesia juga. Dan beliau adalah tokoh yang cukup ketat di dalam masalah akidah. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Matanya buta, tapi ilmunya luar biasa. Yang kedua, Syekh Nasruddin Albani. Beliau orang Albania, bukan orang Arab, dia orang Eropa. Lahir tahun 1914, meninggal tahun 1999. Sama dengan Syekh bin Baz meninggalnya. Beliau terkenal sebagai pakar hadis. Pakar hadis, masyhur kepakarannya dalam dunia hadis. Syekh Nasruddin Albani, atau dikenal dengan nama Syekh Albani saja. Beliau yang punya kitab Sifat Salat Nabi. Dan kitabnya banyak dipakai oleh asatid dan kaum muslimin di Indonesia. Yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lahir tahun 1925, wafat tahun 2001. Kalau tidak salah, Ustaz Yazid pernah mulazamah dengan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau tidak salah. Beliau adalah tokoh ulama, terkenal di Arab Saudi sebagai ulama pakar fikih. Kalau Syekh Albani pakar hadis, Syekh bin Baz pakar akidah, Syekh Utsaimin pakar fikih. Ini unik, teman-teman. Pernah ketiga ulama ini ada dalam satu ibadah haji. Jadi tiga-tiganya ini menjadi imam pimpinan ketika jemaah haji saat itulah. Saya lupa tahun berapa. Jadi ketika berkumpul dengan para jemaah haji, ada pertanyaan dari jemaah haji. Ketika yang mimpin Syekh bin Baz sebagai senior lah di antara yang lain. Ketika ada pertanyaan berkaitan dengan status hadis. Tapi nanyanya ke Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, pertanyaan antum apa? Hadis. Baik, status hadis bukan anak yang jawab, silakan ya Syekh Albani jawab. Wah itu tuh Masya Allah, itu adab ulama tuh Masya Allah. Jadi dipersilakanlah Syekh Albani menjawab berkaitan dengan status kualitas hadis sahih atau dhaif. Kemudian ada pertanyaan lagi dari jamaah terkait dengan masalah fikih tentang ibadah haji. Fikih tentang ibadah haji. Ana lupa pertanyaannya lebih definitif apa, tapi intinya mempertanyakan tentang fikih. Maka kata Syekh bin Baz, oke, untuk masalah fikih silakan ya Syekh Utsaimin memberikan jawaban. Itu adab ulama tuh, Masya Allah. Baru ketika ada pertanyaan akidah, Syekh bin Baz yang memberikan jawaban tentang masalah akidah. Kenapa? Di antara dua teman yang lain, Syekh Albani dan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz lebih paham dalam masalah akidah. Sehingga ketika ada pertanyaan akidah, beliau yang jawab. Itu ulama di luar negeri, taruhlah di Arab Saudi, yang masyhur terkenal, bahkan banyak murid-muridnya atau pengagum-pengagumnya di Indonesia. Yang terakhir, Syekh Shalih Fauzan. Nah, itu ulama Arab Saudi, katakan begitu. Ulama yang kemudian dari luar negeri. Pertanyaannya nih teman-teman, tahukah kita bahwa ada Kiai Haji Anang Sya'roni bin Kiai Haji Muhammad Arif. Beliau adalah ulama Indonesia yang kemudian mengajar di Mekah. Saya punya bukunya itu, ada judulnya Ulama-Ulama Nusantara yang mukim di Mekah Al-Mukarramah. Di antaranya Kiai Haji Anang Sya'roni. Lahir tahun 1914. Berarti lebih muda daripada Syekh bin Baz. Artinya ketika Syekh bin Baz ada di Arab Saudi, Syekh Anang Sya'roni pun ada di Arab Saudi. Kita lebih suka dengan Syekh bin Baz, melupakan Syekh Anang Sya'roni yang asli orang Indonesia. Padahal kapasitas beliau sebagai ulama pun terkenal. Tidaknya oleh pengikut madhab Syafi'i. Kemudian Syekh Ahmad Nahrawi Banyumas. Ini dari Banyumas, ini lebih tua lagi. Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro. Ini juga tinggalnya mungkinnya di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani. Sudah ini jelas masyhur. Kemudian tinggal di Mekah. Jadi maksud saya begini teman-teman. Jangan sampai
kesukaan kita terhadap ulama-ulama yang ada di luar negeri, yang ada di Arab, di Kuwait, di Mesir, atau di Qatar, atau dimanapun, menafikan ulama-ulama di Nusantara. Yang sebetulnya kalau kita kenali mereka, baca fatwa-fatwa mereka, baca tentang kitab-kitab mereka, kita pun akan terkagum-kagum dengan mereka. Bahkan di antara ulama yang tinggal di kota Mekah, pakar hadis. Mungkin nanti teman-teman kuliah yang baik, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup ini kembali ke ibadah. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, ibadah yang diatur secara detail oleh Nabi, tidak boleh ada perubahan di dalamnya. Salat yang 5 waktu, contohnya zakat, haji, waris, maka mencukupkan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada improvisasi, tidak ada perubahan. Waris ya tetap jatahnya segitu, laki-laki 2, perempuan 1, dibawa kemanapun tidak akan pernah berubah. Haji ya tetap wukufnya di Arafah, tidak mungkin pindah ke Monas, apalagi ke Ragunan, tetap wukufnya akan di Arafah. Mau sebanyak apapun jemaah haji, sekecil apapun Arafah, tetap kalau haji wukufnya di Arafah. Itu ketentuan baku dari Nabi, tidak boleh ada perubahan di dalamnya. Yang kedua yang tidak diatur secara detail, diantaranya musafahah salaman, melafadzkan niat itu di luar praktek sholat, tilawah Al-Quran, tolabul ilmi, zikir dan doa, dan sholawat, semuanya tidak diatur secara detail oleh Nabi, maka prakteknya menyesuaikan dengan kebutuhan di mana umat melaksanakan praktek-praktek tersebut. Jika memang pas dengan kaidah yang ada di situ, monggo. Jika tidak, ya tidak pun tidak jadi masalah. Dilaksanakan silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Yang jelas, tidak sampai pada dihukumi bid'ah, dolalah, bid'ah, gitulah. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, saya masuk ke analogi. Ini bagi penutup ya. Ada kolam ikan air asin. Contoh. Ada kolam ikan air tawar. Kita akan klasifikasi teman-teman. Kolam ikan air asin, maka akan ada ikan hiu di sana, ikan paus di sana, ikan tongkol, ikan layur di sana, ikan sendiri. Kalau ada yang salah, mohon koreksi ya. Asin, kenapa? Karena ikan-ikan ini hanya hidup di kolam air asin. Ada lagi kolam ikan air tawar. Ada gurame di situ, mujair di situ, mas di situ, lele di situ, nila di situ, gabus di situ. Maka kolam ikan air tawar ya Trip, kita tunggu dulu sebentar. Nah, teman-teman Allah muliakan, ya, maka tidak boleh menempatkan suatu masalah bukan pada tempatnya. Misalkan nanti ada pertanyaan, tahlilan masuknya mau di ibadah yang diatur detail oleh Nabi atau ibadah yang tidak diatur oleh Nabi? Zakat, apakah masuk pada ibadah yang diatur oleh Nabi atau yang tidak diatur oleh Nabi? Menempatkan masalah pada tempatnya menentukan pemahaman kita benar atau salahnya. Saya rasa sementara itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Baik, jazakallah Ustaz atas materinya yang telah disampaikan. Untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya belum melihat di list chat nih. Ya, monggo, Mas Andrian. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Halo, bisa dengar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bisa, Andrian. Monggo. Oke. Tadi mau tertarik sama pertama kali sebelumnya Pak Ustadz, saya terima kasih atas yang kuliah malam ini gitu ya. Selama ini kalau kita dengar kuliah itu kan selalu berat sebelah gitu, tapi di kuliahnya Pak Ustadz ini sangat sangat merangkul semuanya gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi jadi membuka pengetahuan yang baru. Tapi saya tertarik dengan masalah melayat itu Pak Ustadz. Jadi itu katanya
sah dengan motivasi seperti ini, maksudnya sah kita menyediakan makanan dengan motivasi kalau itu akan disedekahkan atas nama jenazah gitu ya, atas nama mayit. Tapi di satu sisi, apakah kita bisa mensedekahkan atas nama jenazah itu dalam kurun waktu seterusnya atau pada saat itu aja, Pastor? Karena ada juga yang bilang semua amal dan ibadah putus kecuali yang 3 itu, Pak Ustadz ya, yang doa anak soleh, amal jariah dan ilmu yang dipergunakan gitu, Pak Ustadz. Jadi mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Hadis iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan dengan redaksi yang sedikit berbeda, bahwa amal anak Adam itu putus kecuali di 3 perkara. 1, sodaqotun jariyah, sodakoh yang jariah itu mengalir. Contoh sodakoh jariah itu misalkan si A, dia sodakoh bikin jalan raya. Jadi dia bikin jalan raya. Selama jalan raya itu dipakai, maka sodakohnya jariah mengalir. Selama jalannya dipakai. Yang kedua, sodakoh masjid, misalkan bangun masjid. Selama masjidnya dipakai, ratusan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, maka jariahnya sampai. Jariah itu mengalir. Itu sodakoh jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang mengajarkan tahsin Al-Quran. Sampai si A ini dengan pengajarannya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka selama si A ini baca Quran, sampai kapanpun pahalanya sampai kepada gurunya. Sekalipun gurunya sudah wafat. Selama bacaan Qurannya tetap dipraktekkan oleh murid. Semakin banyak murid, semakin banyak murid yang baca Al-Quran atas ilmu dari gurunya, maka gurunya tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Walaupun sudah meninggal. Yang ketiga adalah waladun solihun yadu'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Nah, para ulama memberikan penjelasan lebih detail masalah anak yang soleh. Contohnya, ketika orang tua meninggal, kemudian si anaknya punya harta. Terus kata si anak, saya sodakoh atas nama orang tua saya. Kemudian kalimat saya sodakoh atas nama orang tua saya, oleh para ulama, itu bagian dari waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan, atau anak soleh yang beramal, dan amalnya atas jasa orang tuanya. Karena ketika anak ini punya keinginan sodakoh itu atas dasar pengajaran dari orang tuanya, atas dasar didikan dari orang tuanya. Misalkan, oh bukan, kok dia dapat ilmu sodakoh dari gurunya. Tapi yang membiayai dia sekolah, yang membiayai dia belajar agama itu dari harta orang tuanya. Sehingga ketika anak ini sodakoh atas nama orang tuanya, itu tetap dihukumi sebagai waladun solihun yadu'ulah. Walaupun kontennya tidak mendoakan, tetapi beramal atas nama orang tua. Jika berdoa saja itu bisa Allah terima, apalagi beramal atas nama orang tua. Toh dia anak ini beramal soleh, pasti ada jasa besar orang tuanya. Baik langsung ataupun tidak langsung. Entah langsung karena yang mengajarkan orang tuanya, atau tidak langsung karena hanya orang tua ngasih duitnya saja untuk belajar agama, sampai anak ini soleh gara-gara dia belajar agama. Jadi kaidahnya, waladun solihun yadu'ulah, anak yang soleh, mau dia berdoa, mau dia beramal, mau tidak diniatkan untuk orang tua, mau diniatkan untuk orang tua, tetap orang tua mendapatkan manfaat dari amal soleh si anak. Itu satu poin dulu, pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ada seorang sahabat tanya ke Nabi, sahabat ini wanita. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya ini sakit-sakitan dan sudah tua. Kemudian ketika dia sakit, dia pengen haji. Tahun ini pengen haji. Dan itu sudah keluar, saya ingin haji tahun ini. Sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Allah takdirkan ibu sahabat ini meninggal. Ketika sudah meninggal, si anak bingung karena orang tuanya sudah niat pengen haji,
tapi keburu meninggal dan ibu ini belum melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang dia inginkan. Maka dia nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah kewajiban saya jika ibu saya bernazar pengen haji dan keburu wafat, dia belum bisa melaksanakan ibadah haji gara-gara wafat? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau antum tahu orang tua antum punya utang kepada manusia lah begitu, maka siapa yang harus bayar utang? Maka dijawab oleh si sahabiah ini, ya saya sebagai ahli warisnya, saya harus bayarin hutang ibu saya atau orang tua saya. Kata Nabi, apalagi hutang sama Allah. Hutang sama orang saja harus dibayar, apalagi hutang sama Allah. Sehingga yang amal anaknya, tapi yang dapat pahala ibunya. Dan ini menjadi kaidah yang dihubungkan dengan hadis tadi bahwa ketika anak melakukan doa, anak melakukan amal soleh, baik diniatkan bagi orang tuanya atau tidak diniatkan bagi orang tuanya, maka amal ini tetap akan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kehadiran kedua orang tua telah membuat anak ini soleh, baik langsung ataupun tidak langsung. Sehingga tetap tidak dihukumi bertentangan. Jadi kaidah para ulama tidak dibenturkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, tapi digabung dua-duanya. Sehingga iza mata bnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin, sedekah jariyah, waladun solihun yad'ula, al-ilmun yuntafa'u bihi, itu tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang ada di masyarakat. Tidak dibikin benturan. Seolah-olah kayak, oh enggak bisa, kalau yang amalnya anak, ya anak, bapaknya nggak dapat. Yang amalnya bapak, anak nggak dapat. Nggak dihukumi begitu. Pada akhirnya bisa saling menguatkan satu sama lain. Misalkan disandingkan dengan surat An-Najm ayat ke-39, kalau bapak baca terjemahnya, wa alaisa lil insani ila masa, kesan yang akan muncul adalah siapa yang beramal dia yang dapat pahala, yang tidak beramal dia tidak akan dapat pahala. Itu secara redaksi begitu. Maka nanti silakan dibuka surat An-Najm ayat 39. Kalau dibaca terjemah maka akan kita pahami wa alaisa lil insani ila masa adalah kalau orang itu beramal dia dapat pahala, kalau tidak beramal dia tidak akan dapat pahala. Itu seolah-olah begitu. Tapi penjelasan para ulama justru berbeda dengan redaksinya. Kata para ulama justru ditegaskan, dan ini ijma. Ini bukan qaul ulama 1-2, ini ijma, artinya kesepakatan. Bahwa ketika anak berdoa dan bersodakoh atas nama mayit, maka sodakohnya sampai berdasarkan ijma para ulama. Artinya, Imam Abu Hanifah menyatakan sampai, Imam Syafi'i menyatakan sampai, Imam Ahmad menyatakan sampai. Jadi banyak ulama yang bilang sampai. Sehingga ya hukuminya sebagai ijma dan disepakati kebenaran. Nah barangkali kalau ada yang menolak, ya itu kan dalam diskusinya para ulama ya sah-sah saja Pak kalau ditolak. Makanya saya tidak kemudian dalam rangka menghakimi ini menghakimi itu, tetapi poinnya adalah ketika ada orang yang bersodakoh atas nama mayit, ini metodologi berpikirnya. Bagi mereka yang mensodakohkan atas nama mayit memahami bahwa sodakoh ini sampai kok. Dari mana tahu sampainya? Di surat An-Najm ayat 39 tafsirnya menjelaskan demikian. Dan ini dalam tafsir Ibnu Katsir, sehingga orang yang menyatakan sodakoh atas nama mayit sampai itu punya referensi, punya rujukan, punya dalil, punya hujah di surat An-Najm ayat 39. Dan itu sah. Itu sah saja. Bagi yang tidak menerima pun ya tadi menggunakan hadis, hanya menggunakan hadis idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu. Dalam hadis ini tidak dijelaskan sodakoh itu sampai kalau sodakohnya anak, bukan yang bersangkutan. Kalau anaknya yang sodakoh kan tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Sehingga hadis ini menjadi dalil tidak sampai. Itu kan diskusinya begitu. Tapi oleh ulama-ulama ya saya pribadi kalau ditanya, bagi saya ya sampai. Karena memang dalam tafsir dijelaskan sampai. Tapi kalau ada yang tetap bilang tidak sampai, itu pun hak yang kemudian harus diberikan. Dan itu menjadi pendapat masing-masing pihak, masing-masing orang. Ini sebagai contoh Pak, kasih perbandingan. Sebagai penutup untuk pertanyaan ini. Ada diskusi antara Muhammadiyah dengan NU lah. Saya perlu sebutkan. Tapi ini tidak dalam rangka underestimate kepada salah satu. Kata Muhammadiyah, sodakoh atas nama mayit, konteksnya ya, menghadiahkan bacaan Quran atas nama mayit, itu nggak akan sampai, kata Muhammadiyah. Ketika ditanya, kenapa nggak sampai? Nggak ada tanda terimanya. Kalau nggak ada tanda terimanya, berarti nggak sampai. Ya kelakarnya gitu, Pak. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua kata NU,
bacaan Quran atas nama mayit sampai, sedekah atas nama mayit sampai. Lah kan nggak ada tanda buktinya, kata Muhammadiyah. Kata teman-teman NU, buktinya adalah barang yang sudah dikirim kagak balik lagi. Kalau nggak balik lagi berarti udah nyampe. Karena kalau nggak sampai pasti balik lagi. Jadi diskusinya memang begitu, Pak. Jadi diskusinya ya selama ini dibikin kelakar saja lah. Saya rasa tidak harus diambil pusing. Makanya kalau saya pribadi, saya menerima pendapat bahwa sodakoh atas nama mayit sampai. Walaupun saya tetap menghormati ketika ada orang yang beranggapan bahwa oh nggak bisa, sodakoh tidak bisa sampai kalau atas nama mayit, itu silakan saja. Atau urusan pahala kan urusan Allah, Pak. Sampai hari ini kita pun tidak tahu kira-kira amal kita diterima atau tidak. Itu kan penjelasannya demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sangat mencerahkan sekali. Berikutnya, baru nih mau menyampaikan atau saya bacakan ini? Baik, saya bacakan ya. Ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Runi Handayani. Pak Ustadz, bila kita ingin bersedekah di setiap hari lahir orang tua kita yang sudah meninggal atas nama orang tua kita, apakah itu disebut bid'ah atau mubah? Ya, ini agak kalau saya, Pak, ya kalau menggunakan pendapat yang kedua ya pastinya boleh-boleh saja. Yang jelas kan sodakoh itu dianjurkan. Itu mau ditentukan waktunya, mau ditentukan tanggalnya, mau ditentukan momennya, itu kan bicara teknis saja. Oh, Nabi sodakoh tidak pernah ada ketentuan teknis detail. Pokoknya kalau ada kebutuhan sodakoh, ya sodakoh saja. Ada orang ulang tahun, kemudian dia memperbanyak sodakoh, sodakohnya pas ulang tahun, ya sah-sah saja. Ada orang nambah umurnya, kemudian dia bersyukur kepada Allah, bentuk syukur atas bertambahnya umur, atau bertambahnya hidup di dunia, ya waktu durasinya, dia kemudian sodakoh. Ya sah-sah saja, kalau menurut pendapat yang kedua. Tapi ibu jangan kaget kalau nanti ada yang bilang bahwa itu bid'ah. Kenapa? Karena menurut pendapat yang pertama, itu tidak ada ketentuan dari Nabi, tidak ada praktek dari Nabi. Kapan kemudian para ulama atau anak-anak Nabi Muhammad, kalau Nabi wafat, kemudian mensodakohkan sesuatu di momen Nabi wafat. Misalkan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian Husain sodakoh atas nama mayit, gitu ya. Dan itu ya, menurut kelompok pertama tidak boleh nantinya. Jadi kaidahnya kalau ibu tanya, jawabannya tetap akan ada dua, Bu. Bagi kelompok pertama dengan metodologi tadi pasti bilangnya tidak boleh. Kelompok kedua pasti boleh. Jadi tergantung metodologi mana yang mau dipakai sebetulnya. Kalau bahasa praktisnya gitu, jawaban fikih kita tergantung radio mana yang kita dengar gitu deh. Jadi kalau radio A yang didengar pasti nggak boleh. Radio B yang kita dengar pasti boleh, gitulah kurang lebih. Karena masing-masing berpijak dengan metodologi mereka sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa disatukan, Bu. Yang satu bilang mana dalil yang nyuruh. Yang satu bilang mana dalil yang larang. Kan nggak ketemu akhirnya. Nggak ketemu. Yang satu minta dalil yang memerintahkan, tentu tidak ada. Yang satu pun minta dalil yang larang, tentu pun tidak ada. Jadi ya begitu. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung membolehkan sodakoh di momen orang tua kita meninggal dunia. Sah-sah saja. Kalau saya pribadi, boleh saja. Itu pendapat yang saya ambil, fikih yang saya pakai. Walaupun tetap saya hormati yang melarang atau membid'ahkan. Karena memang tidak bisa dibikin akur. Makanya tadi saya tegaskan, apakah memang wajib sepakat atau cukup saling menghormati saja? Karena kayaknya si roman-romannya kalau sepakat, kayaknya nggak bisa, Bu. Ya, saya tegaskan kalau sepakat untuk saat ini nggak bisa. PR kita masih panjang, Bu, ini kalau untuk sepakat. Jadi seluruh Muslim Indonesia sepakat dalam satu permasalahan fikih, saya pastikan mustahil untuk saat ini. Jadi ya paling mungkin saling menghormati saja. Pendapat pertama menyatakan bid'ah, dolalah, benar. Ya monggo kita hormati pendapat itu. Toh biasa saja dalam mensikapi kalimat bid'ah. Ada lagi kelompok dua yang membolehkan tanpa ada ketentuan apapun, pokoknya judulnya boleh. Selama judulnya sodako, diserahkan atas nama mayit, diserahkan kepada yang berhak, maka hukumnya sah secara hukum agama. Itu pun kita hormati. Jadi ya, santai saja. Jadi mensikapi fikih, harus banyak kopi memang. Kurang ngopi, repot, Pak. Nantinya yang ada malah ribut dengan teman sendiri. Jadi saya pribadi lebih membolehkan, tapi kita jangan kaget kalau ada yang kemudian menolak atau membid'ahkan. Allah. Baik.
Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Kalau enggak saya yang nanya. Baik. Oke, saya nanya dulu. Ustadz, mohon maaf, boleh dijelaskan mengenai ini nggak Ustadz, apa namanya, fadoil amal ya, apa namanya, menggunakan dalil-dalil yang, ya Doif. saya kurang hafal lah ya, doif atau apa, saya sebagai keutamaan amal. Itu gimana Ustadz? Ada syarat dalil doif itu bisa dipakai. Jadi tidak semua dalil doif atau hadis doif itu bisa dipakai, bisa ditolak. Tidak semuanya harus ditolak dan memang tidak semuanya harus digunakan. Jadi yang mensikapinya memang butuh perangkat mustalahul hadis namanya untuk bisa menentukan mana yang boleh dipraktekkan, mana yang tidak boleh dipraktekkan. Itu kaidahnya begitu. Secara umum dalam aktivitas amal, selama amalan-amalan sunnah secara umum para ulama membolehkan. Itu kaidahnya diboleh. Misalkan dalam rangka memotivasi orang, sholat tahajud itu kalau sendirian males, akan terdorong dengan berjamaah. Maka berjamaah dalam tahajud adalah cara supaya orang itu rajin tahajud, terdorong tahajud, komitmen tahajud. Karena kalau banyak orang lebih disukai atau lebih nyaman bagi yang bersangkutan. Sehingga berjamaah menjadi wasilah dan itu sah-sah saja. Toh ada dalil secara sahih. Walaupun ada dalil yang secara dhaif yang menentukan yang mengharuskan tahajud berjamaah. Walaupun dhaif ya ada yang dhaif, tetapi secara umum kan ini dalam rangka memicu, memotivasi orang. Itu sah-sah saja. Selama bukan pada masalah yang sudah diatur detail oleh Nabi. Yani sholat yang 5 waktu. Itu jelas ada ketentuan baku yang tidak boleh kemudian asal diganti, asal dirubah. Tapi kalau kembali ke hadis-hadis fadhailul amal, terutama misalkan Pak Rizky bisa buka di kitab Fadhailul Amal yang ditulis oleh Zakaria Al-Kandahlawi, oleh teman-teman jamaah tablik, ini dijadikan sebagai referensi, salah satu referensi di dalam pemahaman tafhim keagamaan mereka. Namanya kitab Fadhailul Amal, ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dan ketika saya baca isinya tidak ada yang kemudian secara syar'i bertentangan dengan syariat, itu tidak ada. Setahu saya, semengetahuan saya, sah-sah saja menggunakan hadis-hadis dhaif yang fadhailul amal. Tetapi kalau kita tahu bahwa dalam fadhailul amal ini ada hadis yang sahihnya, maka ya pakai saja yang sahih gitu. Tapi kalau tidak ada yang sahih, hanya ada hadis yang dhaif dan ini tidak berkaitan dengan syariat, hanya sekedar berkaitan dengan fadhailul amal, maka itu pun dibolehkan untuk diambil sebagai rujukan. Contoh, saya kutip ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ahmad, saya lebih suka mengambil hadis dhaif daripada mendengarkan ulama-ulama di zaman saya. Setidaknya hadis dhaif ada ketentuan hadisnya. Sehingga ya kalaupun toh dhaif juga tetap dihukumi hadis daripada mendengar kaul ulama-ulama di zamannya yang tidak pakai Quran, tidak pakai hadis. Ya lebih baik pakai hadis dhaif. Itu metodologinya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi penggunaan hadis dhaif sah secara hukum. Jadi jangan sampai gara-gara hadis dhaif batal semuanya, enggak. Contoh nih Pak, contoh saya kasih contoh. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ini hadisnya dhaif. Ada rawi yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama, termasuk oleh Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari menyebut rawinya, salah satu rawinya adalah munkarul hadis. Jadi kalau sudah disebut munkarul hadis, ini sulit untuk bisa diterima oleh ulama yang lain. Kalau Bukhari sudah bilang munkarul hadis. Itulah kurang. Tapi ini hadis dhaif, iya. Tapi boleh tidak kalau kita berdoa pakai Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar? Jawabannya boleh. Walaupun hadis ini hadis dhaif. Jadi tidak serta-merta hadisnya dhaif kemudian tidak boleh dipraktekkan. Boleh kita baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar sekalipun hadisnya hadis dhaif. Memang boleh gimana Ustaz, kan ini hadis jelas dhaif, kok bisa boleh diterapkan, dipakai, digunakan? Sederhana saja, Pak. Doa itu Pak, mau doa apa saja, yang penting judulnya bagus. Jangankan pakai dalil, Pak. Tidak pakai dalil pun kalau berdoa sah-sah saja, Pak. Kita punya anak 2, pengen jadi dokter. Terus kita doa, ya Allah, tolong anak hamba jadikan dua-duanya sebagai dokter. Yang satu dokter kandungan, yang satu dokter spesialis. Kalau Bapak nyari redaksi itu di Quran dan hadis, manakah ayat Quran dan mana hadis yang
isinya adalah doa supaya anaknya jadi dokter. Gitu. Kan akhirnya kan doa itu doa bahasa kita saja. Kan itu konten doa begitu. Jadi doa yang penting kan judulnya adalah berdoa isinya baik kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebutuhan hajati kita atau keluarga kita. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jepang, bebas, nggak ada masalah. Jadi kalau toh penggunaannya hadis statusnya hadis dhaif, selama isinya baik boleh dipakai. Toh kalau kita terjemahkan isinya betul-betul baik. Kalau diterjemahkan misalkan begitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rizkikan dari apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Saya ulang, ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ketika doa itu dibaca kan bagus isinya. Bagus ini, jadi sah-sah saja. Makanya para ulama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, hadisnya dhaif tapi boleh dipraktikkan. Contoh yang lain, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya dhaif tapi oleh para ulama boleh dipraktikkan. Jadi tidak hanya dhahabat doma wa talatil urub wa sabatal ajru buka puasanya, boleh juga dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Walaupun hadisnya dhaif tapi boleh dipraktikkan. Itu kaidah begitu. Jadi dhaif tidak serta-merta harus ditolak. Dhaif bisa jadi boleh diterima selama kedhaifannya bukan dalam masalah hukum halal dan haram, bukan dalam masalah akidah, bukan pada masalah prinsipil. Selama bukan pada masalah prinsipil akidah dan halal haram, maka hadis dhaif boleh dipraktekkan. Termasuk dalam fadhailul amal. Tapi kalau ada fadhailul amal yang ada hadis sahihnya, yang nggak usah pakai yang dhaif, cukup dengan hadis yang sahih. Tapi kalau fadhailul amalnya dari hadis yang sahih tidak ada, maka boleh menggunakan hadis yang dhaif selama tadi bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah atau dalam masalah prinsipil yang lain. Selama di luar itu sah-sah saja. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Ntar ya mau nanya, Oh, monggo. Udah lama ngacung nih, Pak, dilihat. Oh iya. Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya, sangat menenteramkan sekali ya. Ya kalau saya simak kan sebenarnya tadi disebutkan ada, ya kalau saya sampaikan ada golongan 1, golongan 2 gitu. Sebenarnya saya easy going aja sih. Cuman biasanya yang golongan pertama itu nggak bisa menerima golongan yang kedua gitu. Kalau golongan yang kedua sih enjoy aja. Tadi sebenarnya saya nggak mau nanya, cuman tadi Pak Ustadz sempat nyebutin salah satu reason yang dipakai oleh golongan pertama itu gitu. Ini nggak pernah dilakukan, kalau hal ini baik, pasti akan dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu gitu. Biasanya menyebutkan seperti itu ya. Gimana ya, sebenarnya bukan untuk mengcounter sih, tapi secara logika itu kalau saya pikir ya masuk akal ya, benar juga ya. Tapi kadang saya berpikir mungkin sebenarnya ada sampel-sampel yang lain atau seperti apa ya Pak Ustadz ya. Mohon di cerah. Terima kasih. Itu kalau antum baca di An-Najm ayat 39 dalam tafsir Ibnu Katsirnya, itu baru ketemu tuh. Laukan nabihi khairan la sabaquna ilai. Kalau praktek ini baik, pasti orang-orang yang hidup di zaman dahulu telah mempraktekkan itu. Jadi itu kalimat Ibnu Katsir yang ada dalam tafsir Ibnu Katsirnya ketika menjelaskan surat An-Najm ayat 39. Yang saat itu Imam Ibnu Katsir sedang mengomentari praktek menghadiahkan bacaan untuk si mayit. Itu masalahnya di situ. Jadi kalimat laukana bihi khairan la sabaquna ilaih itu konteksnya Imam Ibnu Katsir ketika beliau sedang mempermasalahkan ada orang yang menghadiahkan bacaan Quran untuk si mayit. Nah, itu konteksnya di situ. Jadi kalau mau mencari asbabul urud, asbabul asbab datangnya kalimat laukana bihi khairan la sabaquna ilaih, itu ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir surat An-Najm ayat 39 ketika mengomentari menghadiahkan bacaan untuk si mayit. Kalimat itu muncul. Kalau itu baik, pasti ulama dulu mempraktikkan. Maksudnya gini, kalau menghadiahkan bacaan Quran itu baik, harusnya Nabi melakukan itu. Harusnya Abu Bakar melakukan itu. Harusnya Umar melakukan itu. Faktanya, Umar tidak menghadiahkan bacaan Quran. Abu Bakar tidak pernah menghadiahkan bacaan Quran. Nabi tidak pernah menghadiahkan bacaan Quran. Kan itu kaidahnya. Sehingga kemudian muncullah kalimat tadi.
Dijawab oleh ulama yang kedua. Kata ulama yang kedua sederhana Pak jawabannya. Kenapa di zaman Nabi tidak ada praktek menghadiahkan bacaan Quran? Jawabannya sederhana. Karena tidak ada kebutuhan di zaman Nabi. Kenapa nggak ada kebutuhan? Orang-orangnya pada rajin ngaji semua. Ya, kalau orang rajin ngaji semua nggak ada masalah. Siapa yang butuh hadiah bacaan Quran? Kalau semuanya orang sudah pada ngaji Al-Quran. Problem menghadiahkan bacaan Quran adalah hari ini, di mana orang tidak semuanya bisa ngaji. Saya kasih contoh lain, Pak. Kenapa Imam Syafi'i itu menganjurkan talafud bin niyat? Jadi kalau ada pertanyaan, dari manakah asal mula talafud bin niyat yang usolli, fardhu, dhuhri, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala? Dari manakah kaidah ini? Jawabannya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan talafud bin niyat? Sederhana, Pak. Karena ada masalah di zaman Imam Syafi'i. Yang masalah itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, adanya di zaman Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i dianjurkan membaca talafud bin niyat usoli dan seterusnya. Apa masalahnya, Pak? Ini saya kasih kronologis, Pak. Ini kan kalimat ya, kita tunggu jaringan dari Ustadznya membaik. misalkan. Orang itu ibadah, sholat, itu harus lillahi ta'ala. Jadi kalau ibadahnya bukan karena Allah, berarti tidak lillahi ta'ala, kan begitu ya? Ini ada kasus, Pak. Di zaman Imam Syafi'i, ada orang sholat, sudah menghadap kiblat, sudah sholat di depan jamaah banyak, tapi hatinya dia sholat bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Saya kasih contoh. Ada orang sholat karena malu sama mertua. Berarti dia bukan lillahi. Mertua. Sehingga kalau dia lil mertua, otomatis sholat yang dia lakukan tidak Allah. Karena niatnya bukan lillahi, tapi lil mertua. Karena ada kasus di mana orang muslim, dia sholat, tapi niatnya lil mertua, lil tetangga, lil RT, lil RW, nggak enak sama orang. Imam Syafi'i, niat yang salah tadi harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lisan harus menguatkan hati. Lisan membahas, maka oleh lisan ditegur, oleh lisan dikoreksi. Kata lisan, musolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbila kiblati lillah, bukan lil mertua. Lillahi ta'ala, Allahu akbar, sah salat. Kenapa di zaman Nabi tidak ada lafaz niat? Karena kasus orang salah niat nggak ada. Nggak ada sahabat yang, misalkan masa kan nggak mungkin Pak Umar bin Khattab gara-gara mertua salatnya kan nggak mungkin. Jadi ulama zaman sahabat aman dari praktek itu. Tabi'in aman dari praktek itu. Ini di zaman Imam Syafi'i, Islam semakin menyebar luas kemana-mana. Ada orang belajar agama nggak kelar, Pak, nggak selesai. Urusan niatnya karena mertua, karena tetangga, karena orang lain, karena pihak lain. Sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah gara-gara salah niat. Maka kata Imam Syafi'i, dianjurkan melafazkan niat bagi orang yang hatinya was-was. Atau hatinya ada indikator ketidakikhlasan, maka lafazkan niatnya supaya niat yang dilafazkan oleh lisan mengkoreksi kesalahan niat di dalam hati. Itu prakteknya baru ada di zaman Imam Syafi'i. Sekarang zaman kita, Pak, zaman kita nih lebih cocok dinisbatkan ke zaman Nabi yang semuanya ideal, semuanya stabil, semuanya tidak ada masalah, atau dinisbatkan ke zaman Imam Syafi'i yang banyak masalah, banyak problem. Ya betul, di zaman Nabi memang tidak mungkin tidak ada praktek begini karena nggak ada kebutuhannya. Kalau nggak ada kebutuhannya ngapain ada prakteknya? Ulama hari ini yang butuh menghadiahkan bacaan Quran di zaman nggak ada. Wong sahabat pada ngaji Qurannya cakep-cakep, bagus-bagus, rajin-rajin. Orang hari ini yang kemudian punya Quran banyak tapi nggak dibaca-baca. Akhirnya membutuhkan pahala bacaan orang lain sebagai mendorong syafaat bagi yang sudah meninggal.
termasuk melafazkan sholatnya, kecuali orang munafik itu jelas ada tentunya. Tapi yang muslim kan tidak ada praktik demikian, sehingga tidak harus ada lafaz niat. Di zaman Imam Syafi'i kebutuhan itu baru ada. Maka kebutuhan yang baru ada di zaman kita hari ini menuntut para ulama membuat formulir harus sama persis dengan Nabi. Nggak bisa. Karena masalahnya beda. Keadaan orangnya pun beda. Kualitas imannya pun beda. Kualitas pemahaman agamanya pun beda. Repot Pak kalau disamakan. Terakhir sebagai penutup ini buat Pak Sami. Di zaman Nabi lah, membagikan kurban itu tidak dipotong kecil-kecil. Nggak ada ceritanya Nabi ngiloin daging kurban. Nggak ada daging kurban dikiloin, dikantongin, dibagiin, suruh ngantri pakai kupon. Nggak ada praktek di zaman Nabi, Pak. Saya pastikan nggak ada. Terus praktek di zaman Nabi bagaimana cara bagiin kurban? Ini di antara contoh bagaimana cara di zaman Nabi bagiin kurban. Caranya, Pak. Onta dikulitin, taruh kulitnya. Taruh kulit onta semua. Daging dipotong-potong besar, persendian. Taruh dagingnya doang, taruh kulitnya doang. Terus Nabi panggil sahabat. Kata Nabi, yang mau ngambil kulit, ambil. Yang mau ambil daging, ambil. Tidak ada ngitung kiloan, tidak ada suruh ngantri. Sahabat ngambil masing-masing suka-suka. Yang mau ngambil kulit, ngambil kulit. Yang mau ngambil daging, ngambil daging. Jadi nggak ada tuh kulit dipotong-potong, Pak. Itu nggak nyunah tuh. Kulit dipotong-potong nggak nyunah. Nabi itu nggak pernah potong-potong kulit. Kulit itu di zaman Nabi, itu industri rumahan, Pak. Orang bikin tempat air minum dari kulit. Bikin sepatu dari kulit. Bikin mushaf dari kulit. Jadi kulit itu home industry. Sehingga tidak mungkin dipotong kecil. Kita tunggu sebentar ya. Terus kata Bapak Ya. di Indonesia, yang mau ngambil daging kurban, ambil. Saya pastikan, Pak, rame itu. Kenapa nggak diatur, Pak? Nggak diatur, nggak dikantongin, sudah rame. Kan semua orang masih ngambil suka-suka. Kenapa di zaman sahabat itu dipraktekkan? Karena para sahabat tahu diri. Mereka akan ngambil seperlunya sesuai dengan kebutuhannya. Itu beda kualitas orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu niat itu aman. Orang dulu rajin ngaji. Orang hari ini beda. Makanya bentuk para ulama untuk menyesuaikan kondisi hari ini, dibuatlah program-program, dibuatlah cara-cara supaya ulama hari ini, orang-orang hari ini tetap setidaknya mengikuti kualitas para sahabat. Walaupun tidak bisa sekualitas para sahabat. Jadi antisipasinya gitu. Allah ada gitu. Jazakallah Ustaz jawabannya. Ya. Baik, karena sudah malam juga, mungkin kita tutup untuk kajian malam hari ini. Jazakallah Ustadz atas penyampaiannya dan jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah hadir menyempatkan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Untuk pekan depan mau sharing aja, pekan depan kita mau bahas ini ada buku judulnya Raja Tanpa Mahkota, kira-kira itu biografi dari Cokro Aminoto gitu di waktu yang sama. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit duluan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Siap. Siap. Terima kasih teman-teman. Be. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.